wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Zara dengan NIM 235111166 dari Universitas Islam Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal karya teknik sipil dari Universitas Diponegoro dengan judul Pengendalian Banjir Sungai Beringin, Semarang. Presentasi hari ini terdiri dari 5 agenda. Yang pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil studi dan pembahasan, keempat, perencanaan normalisasi penampang, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan, banjir merupakan permasalahan umum yang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, utama di wilayah padat penduduk, misalnya daerah perkotaan. Kerugian yang dapat ditimbulkan cukup besar, baik dari segi materi maupun kerugian jiwa. Maka sudah selayaknya permasalahan banjir perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dari Kodoati dan Sugianto 2002. Pendahuluan yang selanjutnya adalah Semarang merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi banjir. Masalah pertama yang dihadapi di Semarang yaitu masalah banjir dengan genangan yang cukup lama. Kawasan kota Semarang hampir setiap musim hujan mengalami bencana banjir yang pada umumnya disebabkan karena tidak terkendalinya aliran sungai, akibat kenaikan debit, pendangkalan dasar badan sungai, dan penyempitan sungai karena sedimentasi. Adanya kerusakan lingkungan pada daerah hulu, wilayah atas kota Semarang, atau daerah tangkapan air. Kali Beringin merupakan sungai yang secara periodik menyebabkan banjir di kawasan Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Seringkali pada musim penghujan tanggul pada Sungai Beringin tidak mampu menahan debit air Sungai Beringin sehingga tanggul tersebut jebol dan mengakibatkan banjir. Lokasi peninjau dilakukan di sepanjang Sungai Beringin. Secara geografis, Das Beringin terletak pada 110 derajat 1730 lintang selatan sampai 110 21 100 lintang selatan dan 7 derajat 4,00 bujur timur sampai 6,500 bujur timur. Secara administratif, Das Beringin meliputi beberapa kelurahan di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngalian. Kecamatan Ngalian meliputi Kelurahan Wonosari, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Gondorio, Kelurahan Wates, Kelurahan Beringin, dan Kelurahan Ngalian. Kecamatan Mijen meliputi Kelurahan Pesantren, Kelurahan Gedung Pane, Kelurahan Jatibarang, dan Kelurahan Mijen. Lokasi banjir dan rob yang akan ditanggulangi dengan sistem drainase ditunjukkan pada gambar 1. Nah, jadi gambar 1 itu adalah lokasi Das Beringin. Sumbernya Peta Bencana Banjir Kota Semarang tahun 2009 dan Peta Wilayah Semarang Barat 2016. Kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, kita di sini ada 5 metode penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini meliputi 4. Yang pertama itu studi pustaka terhadap materi untuk proses evaluasi dan perencanaan. Kedua, menentukan kebutuhan data. Ketiga, pendataan instansi dan institusi yang dapat dijadikan sumber data. Terakhir, pengadaan persyaratan administratif atau surat menyurat untuk pengumpulan data. Metode yang kedua, pengumpulan data sekunder. Data yang diperlukan dalam perencanaan ini antara lain ada 4. Data curah hujan, data pasang surut, data tanah, dan peta topografi. Metode yang ketiga, analisis hidrologi. Nah, di sini kita menggunakan software HEC HMS. HEC HMS adalah salah satu program analisa yang digunakan untuk mencari debit rencana dari tiap penggal sungai dalam suatu das. HEC HMS itu Hydrologic Engineering Simulation Hydrologic Modeling System. Itu software yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineering. Keempat, metode penelitian yang keempat itu ada analisis hidrolika. Saluran drainase direncanakan modelnya dengan menggunakan HEC RAS. HEC RAS adalah Hydraulic Engineering Center River Analysis System. Adalah software yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineering.
HECRAS didesain untuk melakukan perhitungan hidrolika satu dimensi untuk jaringan saluran secara keseluruhan, baik yang didalami maupun buatan. Jadi kalau HEC-HMS itu buat analisanya. Jadi yang HECRAS itu untuk perhitungan. Yang kelima, ada perencanaan teknis. Perencanaan teknis merupakan setiap komponen sistem drainase, yaitu seed pile serta tanggul. Merancang dan membangun penampang sungai baru dengan perkuatan seed pile serta tanggul. Lanjut kita ke analisis hidrologi. Hidrologi adalah bidang pengetahuan yang mempelajari kejadian-kejadian serta penyebab air alamiah di bumi. Faktor hidrologi yang mempengaruhi wilayah Sungai Beringin adalah curah hujan. Curah hujan pada suatu daerah merupakan salah satu faktor menentukan besar debit banjir yang terjadi pada suatu wilayah. Berdasarkan data curah hujan tersebut, kemudian dilakukan perhitungan untuk memperkirakan debit banjir rencana. Adapun langkah-langkah perhitungan hidrologi adalah sebagai berikut. Ada 5 ya. Yang pertama, menentukan daerah aliran sungai, DAS, menghitung curah hujan. Ketiga, menghitung distribusi curah hujan rencana. Keempat, uji keselarasan C-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Dan yang terakhir, menghitung debit banjir rencana dengan menggunakan program HEC-HMS. Analisa hidrologi berikutnya, perhitungan harian rata-rata maksimum pada stasiun hujan Mangkang Waduk, Kalisari, dan Gunung Pati dianalisis dengan menggunakan program APROP Istiarto 2014. Untuk memperoleh curah hujan bencana, tipe sebaran yang digunakan adalah log person 3. Tipe sebaran tersebut telah diuji dengan metode C-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Hasil curah hujan rencana dengan periode ulang 2 hingga 50 tahun ditunjukkan pada tabel 1. Jadi, tabel 1 ini menjelaskan tentang curah hujan harian rencana DAS Beringin. Dengan skala ulangnya 2-50 tahun, hujan rencananya dengan satuan mm. Terus, analisis hidrologi selanjutnya, berdasarkan hasil curah hujan rencana dari aplikasi APROP, kemudian dihitung debit banjir. Pada DAS Beringin terdapat 7 embung rencana yang akan dibangun, yaitu Embung Wates, Gedung Pane, BSB, Disal, Beringin, Tambakaji, dan Wonosari. Perhitungan debit banjir dengan menggunakan permodelan HEC-HMS dilakukan dengan pembuatan simulasi hidrologi Sungai Beringin tanpa embung dan permodalan menggunakan embung yang dapat dilihat pada gambar 2. Jadi, gambar 2 itu letak embung rencana pada DAS Beringin. Gambar 3 itu dijelaskan DAS Sungai Beringin tanpa embung dan dengan embung. Nah, yang tanpa embung itu yang A dan yang B itu dengan embung. Hasil pemodelan hidrologi dengan menggunakan HEC-HMS diperoleh debit banjir pada bagian hilir sungai. Disajikan pada tabel 2 berikut. Jadi hasil output HEC-HMS pada junction 1. Periode ulang 5-100. Terus yang tanpa embung itu satuannya meter kubik per detik. Yang dengan embung juga sama, satuannya meter kubik per detik. Analisis hidrolika. Analisis hidrolika bertujuan untuk mengetahui kemampuan penampang dalam penampungan debit rencana. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab banjir adalah karena ketidakmampuan penampang dalam menampung debit banjir yang terjadi. Dalam melakukan analisis hidrolika digunakan program HECRAS untuk melakukan perhitungan. Dari metode ini kemudian akan didapatkan penampang mana saja yang tidak mampu menampung debit rencana dan kemudian dapat dilakukan perbaikan pada penampang tersebut. Ada 4 langkah utama untuk menciptakan suatu metode hidrolik dengan menggunakan program HECRAS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat proyek baru pada program HECRAS. Kedua, menggambar geometri sungai, alur dan penampang melintang sungai. Ketiga, memasukkan data debit rencana, steady flow data, dan kondisi batas boundary condition. Yang terakhir, melakukan kalkulasi hidrolik. Analisis hidrolika selanjutnya, simulasi penampang sungai dengan HECRAS menggunakan debit banjir rencana sebesar 430,9 meter kubik per detik
dengan periode ulang 50 tahun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 4 berikut. Di gambar 4 di samping ini adalah hasil simulasi hidrolika penampang memanjang Sungai Beringin. Kemudian perencanaan normalisasi penampang. Setelah didapat data penampang melintang seperti elevasi, banjir, dan elevasi tanggul, maka dapat diketahui apakah penampang tersebut mampu menampung air yang mengalir atau tidak. Setelah itu, pertimbangkan juga persyaratan tinggi jagaan di mana tinggi jagaan ini diambil 0,8 meter. Perencanaan normalisasi Sungai Beringin terbagi menjadi 6 penampang, di mana masing-masing penampang memiliki dimensi rencana sebagai berikut. Jadi ada di tabel 3, penampang rencana Sungai Beringin, ada 6 tipe dengan 6 ukuran dan 6 stasiun. Dari gambar 5, terus kita bisa lihat gambar 5 di sebelah ini, di bawahnya itu ada profil muka air pada penampang pemanjang rencana Sungai Beringin. Kita bisa lihat bahwa Sungai Beringin dengan STA 71,50 serta STA 00 tidak mengalami banjir. Hal tersebut menunjukkan dimensi sungai yang direncanakan mampu menampung dan mengalir debit banjir rencana dalam periode ulang 50 tahun. Pada STA 99,00 sampai dengan STA 84,00, penanggulangan banjir yang dilakukan adalah dengan membangun tanggul di sepanjang stasiun tersebut. Nah, ini gambar perencanaan pengendalian banjir Sungai Beringin. Yang di bawah ini adalah tanggulnya, yang biru-biru ini adalah sheet pile, dan yang ujung sebelah sana Sungai Beringin. Terus di bawah ini hasil pemodelan HI Ceras pada Sungai Beringin STA 15,50 pada gambar 7. Selanjutnya dari hasil perencanaan Sungai Beringin diperoleh rencana anggaran biaya RAB berdasarkan analisis harga satuan pekerja AHSP aktual dengan rincian seperti pada tabel berikut. Nah, ini merupakan rincian harganya untuk pembangunan. Ya. Selanjutnya, kesimpulan pengendalian banjir Sungai Beringin di Kota Semarang yang sering tergenang akibat banjir dan rob hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan debit banjir dengan kala ulang 50 tahun sebesar 430,9 meter kubik per detik yang terjadi di Sungai Beringin. Penampang efektif yang sesuai untuk Sungai Beringin adalah sebagai berikut. Jadi, ada 6 penampang ini ya. 6 ukuran dan 6 stasiun dengan jumlah sekian-sekian ini yang cocok untuk Sungai Beringin. Kedua, debit banjir dengan mempertimbangkan adanya embung di beberapa tempat sepanjang Sungai Beringin kalau ulang 50 tahun adalah sebesar 266,0 meter kubik per detik. Didapatkan perbedaan debit banjir yang cukup besar dengan dibangun beberapa embung tersebut, sehingga pembangunan embung bisa menjadi salah satu alternatif penanggulangan banjir khususnya pada bagian hilir Des Beringin. Ketiga, penampang sungai didesain berbentuk persegi panjang dengan perkuatan sheet pile pada bagian hilir dan tanggul pada bagian hulu. Daftar pustaka dan yang terakhir sudah selesai. Sekian presentasi saya hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.